Liburan merupakan salah satu hal yang kerap diinginkan oleh semua orang. Sembari menenangkan pikiran, setelah kita penat menjalani semua aktivitas hidup yang melelahkan. Terkadang liburan menjadi pilihan, termasuk aku sendiri. Halo, namaku Rifat. Aku bekerja sebagai pramusaji di salah satu restoran sushi yang ada di Jakarta. Pekerjaan ini cukup berat bagiku, karena sehari-harinya restoran tempat aku bekerja itu jarang sekali sepi pengunjung. Minimal aku hanya memiliki waktu sekitar 10 menit untuk beristirahat di setiap memasuki waktu sholat. Kadang aku tidak memiliki waktu sama sekali. Bahkan untuk sekedar menyulut rokokku saja sulit. Ditambah lagi, setiap weekend aku harus mengambil jam lembur untuk menambah uang bulananku agar biaya sewa kosku dapat kubayar. Penatku tak pernah usai. Kadang aku mengalami beberapa komplain dari pengunjung akibat mereka menunggu makanan terlalu lama. Karena restoran itu selalu ramai, chef pun sering kewalahan. Bak air di padang pasir, saat itu liburan Natalku telah tiba. Restoran pun diliburkan selama 1 pekan untuk libur Natal dan Tahun Baru. Ditambah aku mendapatkan bonus lebih karena aku sering sekali lembur. Dari uang gaji dan bonusku itu, akhirnya aku bisa memenuhi kebutuhanku di kosan untuk 1 bulan ke depan. Dan rupanya, uangnya pun masih tersisa cukup banyak. Saat itu kupikir untuk kutabung saja, guna biaya kos bulan selanjutnya. Namun, niatanku memang selalu tidak berjalan mulus. Hafiz, teman satu kosanku yang kebetulan tengah libur semester di tempat kuliahnya itu, mengajakku untuk pergi berlibur. Dia membujukku dengan mengatakan bahwa liburan kali ini akan sangat menyenangkan. Dan tentunya aku percaya sekali kepadanya. Karena 2 tahun belakangan ini, aku berlibur akhir tahun selalu bersamanya. Dan memang agenda liburannya selalu mengesankan untukku. Akhirnya aku memutuskan untuk menemaninya berlibur untuk ketiga kalinya. Kali ini dia berniat mengajakku untuk menapaki indahnya kota kembang. Ya, kota Bandung. Dan setahuku Bandung memang banyak spot wisata yang keren. Ditambah lagi, Bandung juga terkenal dengan banyak sekali cewek cantik, katanya. Kupikir siapa tahu sembari berlibur aku bisa dapat pacar cewek Bandung. Akhirnya aku pun setuju saja dengan rencana Hafiz temanku itu. Selepas kami berunding cukup panjang malam itu, akhirnya agenda liburan kami sudah cukup matang. Hanya saja kami belum menentukan tempat untuk menginap selama di Bandung. Sembari iseng browsing spot wisata yang akan kami kunjungi, Hafiz mencoba melihat harga sewa hotel yang ada di Bandung melalui sebuah aplikasi travelingnya. Saat itu cukup lama kami tidak menemukan lokasi hotel dan harga sewa yang pas. Tapi akhirnya pilihan kami jatuh kepada sebuah hotel yang cukup megah dan harga sewanya yang terhitung cukup murah. Karena hotel ini memiliki fasilitas yang baik dan lokasinya yang strategis untuk agenda liburan kami. Kami pikir karena lokasinya cukup dekat dengan spot wisata kami yang akan membuat anggaran transportasi menjadi lebih murah karena kami cukup berjalan kaki saja, pikirku. Setelah agendanya matang, malam itu kami bersibuk untuk packing dan mencoba untuk beristirahat dengan cukup. Keesokan hari pun tiba. Aku dan Hafiz terbangun oleh alarm yang tepat berbunyi pukul 8 pagi. Karena tidak ingin terlalu siang, kami bergegas untuk bersiap pergi ke Bandung. Kami memutuskan untuk cuci muka dan sikat gigi saja, dan berhenti di jalan untuk membeli sarapan. Karena memang kami memutuskan untuk pergi ke Bandung menggunakan motor milik Hafiz. Tujuannya agar lebih hemat menurut kami. Walaupun selama di perjalanan kami sempat mengalami kendala beberapa kali,
karena Vespa tua Hafiz ini sering ngadat. Akhirnya kami tetap sampai ke Kota Kembang. Saat kulihat jam dari layar handphoneku, ternyata perjalanan kami memakan waktu 5 jam dan sangat melelahkan. Tak berlama-lama kami memutuskan untuk lekas check-in di hotel yang sudah kami booking melalui aplikasi traveling Hafiz. Lokasi hotel ini berada di tengah kota, dan saat sampai di depan hotel itu, aku dan Hafiz merasa cukup heran. Kenapa hotel sebagus dan semegah ini harganya murah? Mana lokasinya yang berada di tengah kota? Walaupun kita sempat beradu argumen, tapi pada akhirnya kami tidak memperdulikannya. Yang penting liburan kali ini murah tapi meriah, pikirku. Tapi kemegahan yang kami lihat dari luar hotelnya tidak berbanding lurus dengan suasana tempat parkirnya. Saat sampai di sana, kami pikir tempat ini lama tidak dirawat karena suasananya pengap dan hawanya sangat gerah. Tapi anehnya, tempat parkir hotel itu penuh sekali, bahkan terlihat beberapa kendaraan bermotor terpaksa diparkir berdempetan. Namun syukurlah, kami mendapatkan tempat parkir walaupun tempatnya berada di pojokan. Suasana tempat parkir yang membuat kami risih itu membuat kami ingin bergegas untuk pergi ke lobi dan mengambil kunci hotel yang sudah kami booking itu. Tapi herannya, tak seperti foto-foto yang sempat kami lihat di Google. Kondisi lobi dan gedung utama hotel itu cukup memprihatinkan, pikirku. Di mana plafon-plafonnya banyak sekali yang rusak dan beberapa lagi terlihat seperti bekas terbakar api dan hancur. Demikian dengan beberapa pohon di sudut ruangan yang dipenuhi sarang laba-laba. Dan anehnya lagi, entah kenapa orang-orang yang ada di sana itu terlihat aneh. Raut wajah mereka datar, tidak terlihat senyum sedikit pun, bahkan dari resepsionisnya, sehingga suasana sangat hening, membuatku merasa tidak nyaman. Seusai mendapatkan kunci kamar, ada seorang petugas hotel yang bertugas untuk membawa barang-barang bawaan kami, sekaligus mengantarkan kami ke kamar yang sudah kami sewa. Rupanya kamar itu berada di lantai 3 hotel ini, sehingga kami harus menaiki lift. Saat pintu lift terbuka, suasana pengap menyeruak dari dalamnya. Lift itu sangat berdebu, bahkan Hafiz beberapa kali bersin. Pikirku mulai tak karuan, dan kuberanikan diri untuk bertanya kepada petugas hotel itu perihal kondisi hotel ini. Namun petugas itu berkata dengan raut datarnya bahwa hotel ini sempat libur selama 1 bulan dan masih dalam proses perawatan. Aku yang mendengar pernyataan petugas itu merasa percaya namun tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Namun Hafiz kala itu terlihat ketakutan. Rautnya gelisah terpancar dari wajahnya. Tapi karena tanggung, mau bagaimana lagi? Akhirnya kami tetap melanjutkan untuk tidur di hotel itu. Saat sampai di lantai 3, suguhan pertama kali yang kami lihat adalah lorong panjang yang gelap dan sunyi, seperti tidak dihuni oleh siapapun. Oleh karena itu, ketakutan Hafiz pun menjadi-jadi, sampai-sampai ia memegangi tas carrier yang kubawa. Karena gelap, kubiarkan petugas itu berjalan di depan kami, dan Hafiz menyalakan lampu senter dari handphonenya. Lorong itu membuatku tak nyaman. Spontan saja aku bertanya, "Kamarnya masih jauh ya, Pak?" Petugas itu pun menjawab, "Sudah, ikuti saja. Kamar kalian di ujung lorong ini." Karena segan dengan perkataannya, aku hanya diam dan sesekali melihat ke arah kamar-kamar lainnya yang kosong dan banyak sarang laba-laba. Semakin ujung, mulai terlihat ada cahaya dari salah satu kamar di sana.
Namun, semakin mendekati kamar itu, semakin jelas tercium bau aneh seperti bau sampah yang dibakar. Semakin dekat, baunya semakin kuat. Dan semakin kuat. Dan semakin kuat. Bahkan saat tepat di depan pintu kamar itu, baunya tidak hilang. Namun seolah petugas itu tahu apa yang aku dan Hafiz pikirkan. Ia berkata padaku sembari memberikan kunci kamar itu dan pergi meninggalkan kami. Rupanya kamar yang kami tempati bernomor 307 dan tepat berada di ujung lorong seram yang sudah kami lalui. Saat ku buka pintu kamar itu dan bergegas masuk ke dalamnya, bau yang sedari tadi mengganggu itu seketika hilang, berganti dengan wangi bunga-bunga yang berasal dari pengharum ruangan di kamar itu. Kesan pertama kamar yang kami tempati itu berbanding terbalik dengan kondisi hotelnya. Kamar itu bersih, wangi, dan nyaman. Namun sedikit nyeleneh pikirku, karena konsep kamar itu terlihat bergaya kuno, dengan pajangan lukisan-lukisan tokoh pewayangan di dindingnya, sehingga aku merasa melihat gaya hotel tahun 90-an yang sempat aku tonton di televisi. Walaupun demikian, kamar itu sangat nyaman untuk ditempati. Tanpa ambil pusing, aku lekas bongkar koper dan mandi. Hafiz yang sedari awal ketakutan, kini ia tertidur. Mungkin kelelahan, pikirku. Usai mandi, aku melihat ke arah jam dinding yang kala itu menunjukkan pukul 4 sore dan Hafiz masih tertidur. Aku yang segan untuk membangunkannya memutuskan untuk pergi membeli cemilan malam sendirian. Kutinggalkan Hafiz di kamar dan menyusuri lorong itu sendirian. Kuperhatikan setiap kamarnya dan ternyata benar, lantai 3 ini kosong dan tidak ada yang menghuni. Entah kenapa, lantas kupikir wajar saja jika kondisinya gelap, pengap, dan sunyi. Singkatnya, aku sampai di sebuah minimarket seberang hotel itu dan memutuskan untuk merokok dan minum kopi sejenak karena pasti Hafiz tidak akan lekas bangun. Dan memang agenda kami dimulai setelah maghrib. Setelah terdengar azan maghrib, aku lekas kembali ke hotel. Anehnya, sedari lobi sampai lantai 3 aku tidak melihat siapapun. Dan bau kemenyan ada di mana-mana. Aku yang sedikit takut memutuskan untuk sedikit berlari melewati lorong sialan itu. Saat sampai di ujung lorong, aku kaget saat melihat Hafiz tengah duduk memeluk lututnya dan menatap kosong ke arah lorong. Pit, lu kenapa? Kok lu di luar, Cuk? Ia tak menjawabku. Hafiz terlihat sangat syok dan ketakutan karena khawatir aku membawanya masuk lagi ke dalam kamar. Tapi dia hanya berdiri di ujung kamar saja. Akhirnya aku putuskan untuk mengambil minum dan aku mencoba menenangkan Hafiz. Saat dia mulai tenang, aku mencoba bertanya padanya atas apa yang terjadi. Hafiz pun menjawab. Katanya saat tidur, dia diganggu oleh seseorang yang melemparinya dengan batu-batu kerikil sehingga dia terbangun. Saat sadar, di kamar tidak ada siapapun. Dia mendengar lukisan-lukisan itu berbisik satu sama lain. Tentu saja aku tidak percaya. Aku yang tidak mempercayai hal itu hanya ketawa sembari menggeleng-gelengkan kepala. Pikirku mana ada lukisan yang bisa ngomong.
Tak berhenti aku tertawa. Sampai tawaku terhenti saat aku mendengar ada tawaan lain di kamar itu. Aku yang tercengang lantas mencari dari mana arah tawa itu. Namun Hafiz kembali menangis dan duduk memaku di ujung kamar itu. Lalu kemudian bau terbakar itu kembali menyeruak. Aromanya seperti bau gosong dan rambut terbakar. Dan "Silainang tangka kami." Terdengar suara bisikan itu dari arah lukisan wayang yang ada di depanku. Seketika aku kaget, seolah-olah seluruh tubuhku kaku. Anehnya tubuhku panas, seolah-olah terbakar, dan kemudian kembali terdengar suara itu. Karaos. Lampu berkedip-kedip, lukisan itu bergoyang-goyang, dan suara itu tak henti terdengar di telingaku. Akhirnya aku paksakan diri untuk bergerak. Tanpa pikir panjang ku tarik Hafiz dan pergi meninggalkan kamar aneh itu. Kami berlari ke arah lorong gelap itu. Namun entah kenapa bau yang awalnya hanya di kamar kami, kini bau itu berada di seluruh lorong. Cukup lama kami berlari, namun lift yang biasa berada di ujung lorong itu kini tidak ada. Kami berputar-putar sepanjang lorong gelap itu, namun lift itu tidak kunjung kami temukan. Setelah berulang kali kami mencari, hanya balik lagi ke kamar itu. Lagi dan lagi. Sampai tangisku pun tak mampu kutahan. Sembari berdoa dengan doa dan bacaan yang ku bisa, sampai akhirnya lift itu tetap tidak kami temukan. Tapi syukurnya kami menemukan tangga darurat. Tak berlama lagi kami pun turun. Dan syukurlah tangga itu membawa kami menuju lobi. Namun anehnya lagi, di lobi tak ada seorang pun. Akhirnya kami lekas keluar dari hotel itu. Penjual rujak yang melihat kami lari dari hotel itu, ia bertanya dengan khawatir kepada kami. Kemudian kuceritakan semuanya perihal hotel dan lantai 3 yang kosong itu, juga kamar yang menakutkan. Kagetnya saat si penjual rujak berkata bahwa hotel itu sudah 4 tahun tidak beroperasi. Semenjak terjadi kebakaran hebat di lantai 3 tahun 1990-an, hotel itu menghilangkan lantai 3-nya. Jadi hanya ada lantai 1, 2, dan lantai 4. Namun semenjak kebakaran, hotel itu jadi sepi pengunjung. Karena kabarnya korban yang meninggal terbakar di lantai 3 selalu menghantui pengunjung hotel tersebut. Sampai akhirnya hotel itu ditutup sekitar 4 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, aku dan Hafiz terduduk lemas, saling menatap lesu satu sama lain. Lantas saling bertanya, lalu seharian ini apa yang kami lakukan? Lalu siapa orang-orang yang berada di hotel itu tadi siang? Dan bau terbakar itu, lalu kamar itu, sudahlah, ini menjadi pengalaman hidup terburukku. Entah aku akan kembali bermain ke Bandung di kemudian hari, atau mungkin tak akan pernah. Masih diberi hidup pun, aku sudah sangat bersyukur. Oleh karena itu, tetap berhati-hati ya kawan. Agar kalian tidak mengalami hal yang aku alami.